Bab 1334. Jika kebohongan itu terlalu nyata, Anda bahkan akan tertipu. Kata-kata Kelvin terlalu tulus dan mengharukan, dan dia sendiri tidak bisa menahan perasaan bahwa semua yang baru saja dia katakan adalah kebenaran. Ketika Annie mendengar apa yang dia katakan, hatinya tiba-tiba bergetar, dan dia bertanya dengan cemas, "Ayahku kelelahan. Bagaimana dengan dia?" Woods, yang sedang duduk di samping Kelvin, mendengar perkataan putrinya yang begitu prihatin di telepon, wajahnya sedikit melembut sepertinya ayahnya yang sudah tua masih memiliki tempat tertentu di hati putrinya. "Annie, jangan khawatir, Presiden Woods baik-baik saja setelah malam penyembuhan." Kelvin berbisik, jika Presiden Woods tidak menyembuhkan Sarana terlepas dari hidupnya sendiri kali ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi sekarang Presiden Woods dan Sarana baik-baik saja, Kali ini saya tidak bisa menyembunyikannya. Setelah Presiden Woods sembuh, dia pasti akan meminta pertanggungjawaban saya. Bagaimanapun, saya mencoba yang terbaik untuk memberi Sarana pil. Kelvin menghela nafas berat, putus asa dan tidak berdaya dalam suaranya, dan kemudian berbisik, "Tapi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, Annie, untukmu, apa hukumannya? Bagimu, aku bahkan akan mengorbankan hidupku." Kalimat ini ditambahkan untuk sementara oleh dirinya sendiri, dan saat ini, dia tidak lupa mengambil kesempatan untuk memenangkan hati Annie. Annie merasa lega ketika dia mendengar bahwa ayahnya tidak bersalah, tetapi ketika dia melihat bahwa Kelvin terlibat, dia menyalahkan dirinya sendiri sebentar dan berkata, "Kelvin, jangan khawatir, aku pasti akan menengahi ayahku. Semuanya adalah tanggung jawab saya. Saya memaksa Anda untuk melakukan ini. Anda dipaksa untuk melakukannya. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Annie, aku tidak dihukum, tidak masalah." Kelvin menghela napas, "Yang penting adalah Anda tidak bisa dibodohi oleh orang lain lagi. Anda tidak mengembangkan pilnya. Jika saya rasa benar, itu dikembangkan oleh He Jiarong dan praktisi pengobatan Tiongkok. Mereka meminta Anda untuk memberi Nona Sarana pil ini, yang jelas-jelas menyeramkan menggunakan alamat unduhan 31F. Kentut, menurutmu siapa yang menyeramkan?" Li Zenseng di samping akhirnya tidak bisa menahannya ketika dia mendengar kata-kata Kelvin, matanya melebar, dan dia berteriak dengan keras ke telepon di tangan Annie. Kelvin di ujung telepon tidak menyangka akan ada seseorang di pihak Annie. Dia terkejut, karena dia telah beberapa kali di musim panas dan dia bisa mengerti beberapa bahasa Mandarin. Mengetahui bahwa Li Zenseng sedang memarahinya, dia mendengus dan berkata, "Annie, apakah kamu mendengar bahwa orang-orang musim panas yang terik ini memiliki kualitas seperti ini? Kamu bergaul dengan mereka, kamu hanya menurunkan status bangsawanmu. Kelvin, tolong bicara dengan hormat, mereka adalah temanku." Wajah Annie tiba-tiba merosot, dan dia sedikit tidak senang dengan perkataan Kelvin, lalu melanjutkan topik tadi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Katakan padaku, bagaimana kondisi Nona Sarana sekarang?" "Oh, setelah penyelamatan Presiden Woods, situasinya menjadi stabil." Kelvin berkata dengan emosi, "Untungnya, Presiden Woods datang tepat waktu, dan berbagai organ dalam baru saja mulai gagal, sehingga Presiden Woods mampu menarik Sarana kembali dari garis kematian. Setelah beberapa saat, bahkan Presiden Woods tidak bisa berbuat apa-apa." Annie mengatupkan bibirnya dengan erat ketika dia mendengar kata-kata itu, wajahnya kusam dan dia tidak berbicara. "Apalagi Andre sudah mengecek Sarana, tidak ada masalah besar." Kelvin melanjutkan, "Jadwal kepulangannya tidak akan berubah. Bahkan, kata dokter, Andre, dalam 2 atau 3 hari, penyakit di tubuh Sarana sudah bisa sembuh, dan tinggal istirahat saja." Raut kehilangan di wajah Annie menjadi lebih intens. Dia menghela nafas, dan berkata tanpa daya, "Oke. Begitu. Annie, Presiden Woods sangat merindukanmu, kuharap kau bisa kembali setelah beberapa saat." Kelvin menambahkan ke Annie lagi, membujuk Annie untuk kembali ke rumah. "Jika sudah waktunya untuk kembali, saya akan kembali secara alami." Annie menjawab dengan suara rendah, lalu menutup telepon. "Halo, Annie." Kelvin berteriak ke telepon beberapa kali dan melihat bahwa Annie telah menutup telepon, kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan menyadari bahwa punggungnya basah oleh keringat tanpa sadar, tetapi untungnya, Logan berhasil diselesaikan.
Tugas itu dipercayakan padanya. Tuan Logan, apakah menurut Anda penampilan saya baik-baik saja? Kelvin menelan ludah, menoleh, dan bertanya pada Logan dengan hati-hati. Tidak apa-apa, ini sangat bagus, sangat bagus. Logan mengangguk sangat puas dengan penampilan Kelvin barusan. Apakah menurutmu He Jiarong akan mempercayainya? Woods mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun dia pikir Kelvin melakukan pertunjukan yang sangat bagus sekarang, dia masih khawatir apakah dia bisa menipu Lin Yu. Dia tahu bahwa He Jiarong adalah orang yang sangat pintar. Kenapa dia tidak percaya? Logan langsung marah, mengertakkan giginya dan berkata dengan getir, mengapa menurutnya pil yang mereka kembangkan akan efektif? Alasan mengapa dia sangat marah dan dibenci adalah karena pil kotoran yang dikembangkan oleh Lin Yu benar-benar sangat efektif. Dia tidak dapat mempercayainya, dan dia tidak ingin percaya bahwa pengobatan Tiongkok yang rendah dapat mengungguli asosiasi medis dunia mereka. Bagaimana jika Ani meminta verifikasi Abler? Woods mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Ini lebih mudah ditangani. Saya sudah beritahu Kementerian Penerangan dan minta mereka memblokir semua nomor Yanxia yang dipanggil ke Abel. Demikian pula, saya juga meminta mereka memantau nomor ponsel Abel. Saat menelepon, kami dapat mengetahui dan mencegat untuk pertama kalinya. Logan mengangkat kepalanya dan berkata dengan yakin bahwa dia telah menangani hal-hal ini sepanjang hari-hari ini, yang berarti tidak ada kontak antara N dan Abler. Kita hanya perlu mengatur orang-orang di dalam asosiasi medis dunia. Logan berkata kepada Woods dengan ekspresi puas, selama tidak ada orang di dalam kita yang memberi tahu Ani dan He Jiarong, mereka hanya bisa percaya apa yang kita katakan. Dengan kata lain, selama mereka benar-benar menutup apa yang terjadi tadi malam, Lin Yu percaya bahwa tidak masalah jika mereka tidak mempercayai kata-kata Kelvin, karena Lin Yu sama sekali tidak bisa mendapatkan kebenaran. Woods mengangguk sungguh-sungguh. Logan benar. Alisnya tidak bisa membantu tetapi sedikit terulur, dan nadanya tegas. Katakan padaku, orang-orangku, aku tahu. Selain. Woods berbalik dan kemudian menatap Kelvin dengan dingin. Dia tidak mengatakan sisanya. Jelas, yang dia maksud adalah bahwa satu-satunya orang yang mungkin mengirim pesan ke Ani adalah Kelvin. Jangan melihat Kelvin sekarang menipu N sesuai dengan apa yang dia dan Logan katakan. Sulit untuk mengatakan bahwa Kelvin tidak akan mengatakan yang sebenarnya di bawah gelembung lembut dan keras N, lagi pula Kelvin sangat mengagumi N. Mereka dapat memantau telepon Kelvin, tetapi mereka tidak dapat menjamin bahwa Kelvin tidak akan menggunakan telepon umum untuk menghubungi Ani, atau Kelvin memerintahkan teman dan keluarganya untuk menyampaikan pesan kepada Ani.